pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Romangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Romangun. Kurang semangat ya kakak? Oh iya. Kita orang Batak harus semangat dong. Harus semangat kak. Sekali lagi dong bang, kakak kita ucapkan Horas. Selamat pagi adik-adik dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat pasti kak. Luar semuanya, biasa, puji Bang Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan sehat. Sehat semua kakak sehat kan? Puji Tuhan luar Puji biasa Tuhan, semuanya sehatnya. sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, teman-teman semuanya juga berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar lagi nih untuk memulai ibadah hari minggu ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah dan jangan lupa subscribe. Iya, harus di-subscribe ke Iya. channel HKBP Romangun. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini ada Kak Jessi Simamora dan Kak Rona Uli Simamora. dan pemandu lagu kita atau pemusik kita ada David Sinabariba. Bang David Sinabariba. Dan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini adalah Amang Pendeta Osator Simajuntak. Halo, Mang. Adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Kasih Yesus Indah. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan teman-teman pra-remaja juga kita mau bernyanyi Kasih Yesus Indah. Semangat dong ya kak. Yes. Boleh digoyang badannya ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah,
Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah, namun sebelumnya kita mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk saat teduh, ikutin doa kauli ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah Tuhan telah membangunkan pagi kami, membangunkan pagi kami. dan saat ini Sampai saat ini kami sedang kami sedang memulai ibadah online memulai ibadah online sekolah minggu. sekolah minggu. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu Palmarum 10 April 2022 dengan tema Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Oke adik-adik semuanya dipersilahkan duduk kembali ke tempat duduknya dan dengan tenang. Adik-adik selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 384 ayat 2 dan 3, Allah Bapa melindungi. Anak-anakku semuanya, marilah kita bersama-sama
mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kedua berbunyi demikian. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik dan teman-teman pra remaja juga, kita setiap saat, setiap waktu kalau kita berdoa, kita lipat tangan kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau bernyanyi ND Sekolah Minggu nomor 5 ayat 1, Aku Lipat Tangan. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 3, Ku heran Allah mau memberi.
Adik-adik, nas epistel kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 31. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman, setiap saat, setiap waktu kita sangat membutuhkan yang namanya Apa tuh, Kak? selalu mengandalkan Tuhan. Waktu kita mau belajar, waktu kita mau pergi kemanapun ya, Tuhan selalu melindungi kita. Nah, adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, kita mau bernyanyi lagu Kidung Jemaat 457 ayat 1-2, Ya Tuhan tiap jam. Dan ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dan teman-teman silakan duduk kembali. Shalom, berjumpa dengan Kakak Rolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja di tanggal 10 April 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Amsal 12 ayat 26, orang benar mendapati tempat penggembalanya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Seluruh teman-teman, kakak, abang, guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta,
menyambut dengan hangat teman-teman yang baru bergabung di Sekolah Minggu HKBP Rawamangun dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita kelas TKA.
Firman Tuhan hari ini, Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 14 Maret sampai 20 Maret 2022. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada MyASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 17 April 2022 diambil dari Nats Yesus telah bangkit, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Mari kita menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus fokus, kita penuhi diri kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dulu tapi dari ND Sekolah Minggu nomor 224, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan
Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini, ayo adik-adik kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, duduk dengan yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Oke, bersama dengan Abang Pendeta Osator Simajuntak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini kepada adik-adik. Ayo adik-adik, semuanya duduk dengan tenang, didampingi oleh papa mama bagi anak kelas kecil. Nah, tapi yang sudah besar, tidak boleh berbohong loh. Kalau Pak Pendeta bilang duduk dengan benar, jangan ada yang berbaring di tempat tidur sambil pegang handphone. Atau misalnya dia ikut pada rekaman hari ini, tapi dia pegang atau mainkan games di handphonenya, cuma dengar suaranya doang. Itu berdosa ya, tidak boleh. Kamu hanya mendengarkan suara Pak Pendeta, tidak lihat orangnya, tapi kamu mainkan permainan-permainan di gamemu, di handphonemu, itu tidak beribadah dengan benar. Oke? Nah, adik-adik semuanya, ayo buka Alkitabnya yang sudah bisa membuka Alkitab. Bagi yang belum membuka Alkitab, boleh dampingi oleh Papa Mama, supaya ibadah kita bisa dengan tenang dan memberikan sukacita, damai sejahtera. Nah, adik-adik, pada hari ini di tanggal 10 April di Minggu Palmarum, artinya sebelum kita merayakan wafatnya Isa Al-Masih, hari ini firman Tuhan tertulis dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, Pak Pendeta akan baca untuk kita semuanya, adik-adik, membaca di tempat duduknya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat yang engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semuanya yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, adik-adik pasti pernah dengar cerita Esau dan Yakub. Pernah enggak? Wah, pernah. Yang sudah kelas besar sudah pasti mendengarkan cerita ini tentang saudara
kembar Esau dan Yakub, ya, di mana mereka memiliki profesi yang berbeda. Ya, Esau kira-kira pekerjaannya apa adik-adik? Oh benar, berburu. Yakub bertani. Nah, ternyata dalam firman Tuhan, mudah-mudahan tidak boleh dicontoh ya papa mama ya, Yakub itu kesenangan mamanya. Nah, Esau karena anak pertama pasti, anak sulung pasti menjadi kebanggaan orang tuanya. Tetapi mamanya tidak mau Esau yang memegang hak kesulungan. Maka mamanya menyuruh Yakub untuk bisa menyerupai badannya Esau yang penuh dengan bulu, karena papanya sudah buta penglihatannya. Dan ketika dia dilakukan, dan ketika bapaknya memberkatinya, lalu dia pun diberkati oleh bapaknya. Satu lagi, hak kesulungannya karena peristiwa kacang merah yang dikatakan Yakub kepada Esau, dan Esau memberikannya kepada Yakub. Nah, itu cerita awalnya adik-adik. Dan ketika Esau mengetahuinya bahwa bapaknya telah memberkati Yakub, maka dia begitu marah. Coba adik-adik, siapa di sini sayang adik? Kalau adiknya sayang kakak, abang? Oke, nah kalau abangnya punya makanan nih sama kakaknya, mau nggak bagi-bagi sama adiknya? Benar. Jangan-jangan pelit lagi. Udah adiknya bilang, Kak, bang bagi dong. Enggak ah, gitu. Karena adiknya juga begitu. Kalau pas adiknya punya makanan, kakaknya abangnya minta, adiknya nggak mau bagi, impas dong. Nah, kalau mau dibagi, saling berbagi, harus saling memberi. Itu. Nah, lain kali kalau mau dibagi oleh kakak abangnya makanannya harus saling memberi supaya tidak pelit, supaya tidak marah-marahan, ya. Nah, ketika Esau marah karena hak kesulungannya telah diberikan kepada Yakub, Yakub ketakutan. Dan benar, orang yang melakukan kesalahan itu pasti dia takut. Pasti dia, kalau bahasa Bataknya, mabiar. Ya, adik-adik juga begitu. Kalau melakukan kesalahan, misal, mudah-mudahan ini tidak boleh lakukan, mencuri uang papa atau mama, lalu papa mamanya bilang, siapa curi uang papa mama? Gak ada yang mengaku. Untung di rumahmu mungkin ada CCTV. Dilihatnya, wah ini siapa yang ngambil? Pasti kamu ketakutan, ntar nanti kalau saya ngaku, saya dicubit mama, saya dipukul mama, akhirnya berbohong. Nah, enggak boleh. Atau banyak lagi kebohongan-kebohonganmu yang kamu lakukan, sehingga membuat papa mama marah. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia ketakutan, lalu dia lari jauh-jauh meninggalkan orang tuanya, meninggalkan abangnya yang begitu marah, bahkan bermaksud untuk membunuh Yakub. Dia lari ke Haran yang kira-kira jauhnya beratus kilometer. Dia lari, bahkan dia menghindar supaya dia tidak dibunuh oleh abangnya, karena ketakutan telah berbuat kesalahan. Nah, sewaktu dia pergi ke Haran, pasti dia capek dong adik-adik. Lalu dia beristirahat. Gitu. Adik-adik kalau capek main game, istirahat enggak? Atau main game terus? Ada enggak adik-adik bilang, kalau papa mama aja bilang, halo, sudah waktunya istirahat? Enggak mak, lagi ngerjakan tugas di sekolah. Enggak mak, lagi belajar, padahal sudah selesai belajar. Padahal enggak ngerjain tugas, pegang handphone melulu. Coba, siapa sih enggak marah? Nah, kalau adik-adik sudah waktunya selesai sekolah, istirahat dulu, makan siang dulu, baru nanti istirahat, baru main handphone entah 1-2 jam.
baru ambil kegiatan lain. Begitulah seterusnya, sampai nanti malam. Jangan dari siang habis sekolah sampai malam handphone melulu dipegangnya sampai nanti sakit matamu. Apalagi nanti kalau kamu bercita-cita menjadi ABRI, jadi polisi, jadi tentara, angkatan laut, angkatan udara, kalau kamu matanya rusak, nggak jadi deh. Lalu dia istirahat karena saking capeknya. Ketika dia istirahat, nah dia bermimpi adik-adik. Adik-adik yang kelas besar udah pasti tahu arti mimpi ya. Udah kan, ketika kamu tidur, kamu nggak sadar, misalnya kamu di sekolah, apalagi sekarang pandemik, jarang ke sekolah, udah pernah kita sekolah, adik-adik udah pernah sekolah 3 minggu, tiba-tiba di rumah lagi, pasti kamu pernah mimpi ketemu dengan teman-teman di sekolah, padahal itu mimpi waktu kamu tidur, ya. Kalau adik-adik kelas kecil belum ngerti artinya mimpi, ya. Kalau yang udah besar pasti udah mengerti mimpi. Yakub bermimpi, dalam mimpinya itu dia melihat sebuah tangga. Wah, kalau anak-anakku yang punya rumah bertingkat, pasti dia punya tangga dari lantai bawah ke atas. Atau ketika papa mau memperbaiki genteng, atau tukang mau memperbaiki rumahmu, pasti punya tangga. Tahu kan, tangga kan? Untuk memudahkan kita naik ke atas. Nah, dia bermimpi dia melihat sebuah tangga yang sangat tinggi dari tempat dia tidur di bumi sampai ke sorga. Wah, kira-kira seberapa panjang itu ya? Wah, nggak tahu lagi deh. Sedangkan kita aja kalau ke apartemen dengan ketinggian 30 lantai, wah kita lihat ke bawah kayaknya udah oyong ya. Wah, pernah nggak adik-adik pernah pergi ke Monas? Di Monas kan pernah dari atas lihat ke bawah kayaknya udah oyong ya, Dik. Atau mungkin adik-adik, anak-anakku pernah naik pesawat. Yang pernah duduk dekat jendela pesawat, lihat ke bawah, wih tinggi banget. Rumah gua di mana ya? Rumah gua di mana ya? Yang cuma gua lihat cuma embun doang ya. Wah, ke sekolah gua mana gak kelihatan. Saking tingginya. Itu belum seberapa katanya. Tinggi sekali. Dan di antara tangga-tangga itu naik turunlah malaikat Tuhan. Wah, luar biasa. Dari bumi sampai ke sorga. Wah, adik-adik, ternyata tangga itu mengisyaratkan walaupun begitu jauhnya Tuhan bagi orang berdosa, tetapi tangga itu menjadikan hubungan antara manusia dengan Allah itu dekat. Ada penghubungnya. Coba kalau nggak ada tangga itu. Lah kita gimana ya? Sekarang nggak ada tangga. Masa kita buat tangga ke surga, kita berapa puluh tahun ya menukanginya. Nah, tangga kita sama Allah apa? Yesus Kristus gitu. Nah, tangga kita untuk bisa sampai kepada Allah adalah Yesus Kristus. Nanti dalam minggu-minggu berikutnya, dalam minggu ini kita akan rayakan adik-adik. Hari ini kan minggu Palmarum, minggu ini minggu Palmarum. Nanti baru kita ke dalam minggu ini kita akan merayakan wafatnya Isa Al-Masih, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu menjadi penyelamat kita adik-adik. Itulah tangga kita kepada Allah. Itu. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa, kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, Yesus itu menjadi tangga kita. Makanya adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus. Ya, harus beriman sama Tuhan Yesus yang telah menjadi tangga kita, penghubung antara kita yang di bumi ini dengan Allah yang ada di sorga. Makanya barang siapa yang sayang sama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Bapa. Bahkan orang yang sayang sama Tuhan Yesus, melalui ibadahnya, melalui doa-doanya, penyerahan dirinya kepada Tuhan, Allah akan selalu menyertai kita manusia. Karena Allah telah memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Makanya tidak boleh lupa berdoa adik-adik. Tidak boleh kita nggak ingat sama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah
tangga kita. Supaya Allah menyertai kita adik-adik. Itu dia. Supaya Allah menyertai kita. Nah kalau adik-adik sudah disertai, kira-kira penyertaan Tuhan apa? Tadi yang pertama, melalui Yesus Kristus kita manusia diselamatkan. Dosa-dosa kita diampuni. Lalu apalagi adik-adik? Ketika Allah menyertai kita. Wah ketika adik-adik tidur, kamu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba besoknya kamu bisa sadar, bisa terbangun, bisa ke sekolah. Tuhan menyertai kamu sewaktu kamu tidur, adik-adik. Sama seperti ketika Allah mengatakan kepada Yakub, di mana Yakub akan diberikan keturunannya. Bahkan akan semakin besar keturunannya. Tidak terhitung jumlahnya. Sama seperti debu tanah. Coba adik-adik. Jangankan debu yang masih yang halus. Pasir aja nggak bisa kita hitung. Seberapa banyaknya. Batu saja, batu satu karung pun kita susah ngitungnya misalnya. Apalagi sebanyak debu. Dan itu diberikan oleh Allah janjinya kepada Bapaknya. Dan dimulai lagi diberikan kepada anaknya. Wah, luar biasa adik-adik. Ini sangat-sangat luar biasa ketika Allah memberikan janjinya dan ketika Dia bisa menyertai Yakub. Walaupun Yakub itu sudah di mata Esau jahat, tetapi Yakub tetap diberkati Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan menjadi pilihan Allah. Asal dia mau bertobat. Asal dia mau berubah dirinya. Yang pemarah menjadi peramah. Yang suka ngomel, yang suka cemberut, mau senyum, dan sebagainya. Nah, inilah adik-adik yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada Minggu Palmarum hari ini. Makanya, melalui janji Tuhan kepada Yakub, yang diberikan kepada Yakub, Allah juga memberikan janjinya kepada kita. Dia akan selalu menyertai adik, asal adik-adik ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menjadi tangga kita, menjadi tangga kita menuju keselamatan itu. Makanya jangan ditinggalkan Allahnya, Tuhannya. Ingat akan nama apa? Yesus. Kau yang susah dan letih. Kita harus selalu mengingat nama Yesus dalam hidup kita dan katakan dalam doamu, ya Tuhan, sertailah kami dalam hidup kami. Apalagi ketika kamu sakit, Allah menyertai melalui obat-obat, doa, kamu sembuh. Apalagi ketika kamu bercita-cita ingin menjadi anak yang ranking di sekolah, lalu dengan kamu giat belajar, berjuang, kamu mendapat ranking di sekolah. Apalagi tiap hari Tuhan menyertai kita melalui nafas kehidupan, panjang umur, kesehatan, banyak lagi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Oke, hari ini berjanji dalam dirimu bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan Allah, Yesus sekali-sekali dalam hidupmu. Tetapi teruslah bersama dengan Yesus karena kamu adalah anak-anak kesayangan Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan anak-anak kami sekolah minggu telah mendengarkannya. Benar, Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan kami, perantara kami orang berdosa kepada Allah. Sehingga melalui Yesus Kristus, hubungan kami menjadi dekat dengan Allah. Yesus menjadi tangga keselamatan, agar Allah Bapa dekat dengan kami manusia di muka bumi ini, dan kami beroleh keselamatan. Dan begitu dekat juga komunikasi kami melalui doa-doa kami, melalui Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya disalib dan mati untuk kami.
Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah orang tua dari anak-anak kami dalam berbagai lini pekerjaannya. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, di sekolah, dalam belajarnya. Berkati juga anak-anak kami yang lulus dari tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA hendak ke perguruan tinggi. Biarlah semua harapan dan cita anak-anak kami boleh menjadikan mereka mengenal betapa Tuhan memperhatikan mereka ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka doakan kepada Allah. Kami yakin dan percaya bahwa karunia-Mu tetap Kau berikan buat setiap anak-anak kami yang mereka selalu cinta akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sertailah kami semuanya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima belas kasihan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik dan teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita, mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan seperti dalam Alkitab, yaitu Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik dan teman-teman dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama dengan cara store ke bendahara gereja yang di sini, atau yang kedua bisa juga scan QR code yang ada di sini. Atau cara yang ketiga boleh transfer ke rekening yang ada di bawah sini. Oke. Ya, luar biasa ya Kak. Iya. Kita berikan yang terbaik, persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, teman-teman dan adik-adik semuanya, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan lagu ND Sekolah Minggu 198 ayat 1-2. Selamat di tangan Yesus. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Boleh sambil goyang ya. Selamat di tangan Yesus, Allah memeluknya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Halo adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Saya, Pak Pendeta, seluruh pemusik, song leader, dan multimedia mengucapkan kepada adik-adik selamat hari Minggu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Cuci tangan, pakai masker, tetap pakai hand sanitizer kalau pulang atau kemanapun pergi atau ke sekolah. Terus tetap makan makanan yang bergizi. Nah, adik-adik tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Shalom Mama. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.